Dalam rangka menyambut mudik ya Lebaran, ya kita sebagai pelayan masyarakat tentu punya kiat-kiat dan strategi. Yang paling intinya adalah bagaimana supaya masyarakat itu semua dapat terakomodir. Kalau untuk kuota, untuk Untuk yang Cirebon ya? informasi Cirebon untuk mudik itu sudah habis. Terus terang saja ini terminal punya warga masyarakat Cirebon, bukan punya orang lain. Kalau bukan kita sendiri yang meramaikan, yang memakmurkan lah kalau masjid seperti itu ya. Ya, ini nih yang dikangenin sama masyarakat setiap tahun ya. Mau lebaran itu pasti mudik pulang kampung. Nah, ini yang jadi apa ya? Kerinduan masyarakat di saat menjelang lebaran. Tapi ini juga menjadi satu kebingungan bagi pemerintah tentunya saat mudik berlangsung, mudik dan balik. Dan kali ini di Dialog Podcast sudah hadir eh, Kepala Korsatpel Terminal Tipe A Harjamukti Kota Cirebon, Bapak Imam Bukhori. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, demikian juga Mas Gian, apakah baik juga gitu? Sehat selalu, Pak. Rian nih pengen mudik juga soalnya. Jadi harus tahu nih informasinya sedetail mungkin seperti apa dan bagaimana pelaksanaan mudik Lebaran tahun 2023 ini. Oke, nanti kita akan ngobrol banyak ya Pak ya? Mangga, Mas. Oke. Tapi puasa kan Pak? Insya Allah Pak, Insya Allah karena itu kewajiban. Jadi kita harus puasa. Walaupun tugas itu bertambah dan berat, itu bukan halangan, malah semakin semangat itu. Semangat banget ya? Betul, Iyalah, jangan sampai nanti akhirnya masuk kamar mandi ya sikat gigi kayak Mang Yayat. Iya, selulup. Gitu. Iya, selulup namanya. Pak, mungkin bisa dijelasin nih Pak, strategi apa yang dilakukan nih Kementerian Perhubungan, khususnya di terminal ya mungkin Pak, dalam menjelang mudik Lebaran tahun 2023 ini. Iya, terima kasih Mas Rian ya. Terima kasih atas undangannya di podcast ini, dan ini pertama kali kita ikuti podcast ya. Ada beberapa strategi yang kita lakukan. Kebetulan terminal itu di bawah Kementerian Perhubungan, ya, yang berada posisinya di Kota Cirebon. Dan satu hal lagi kita ketahui bahwa di Cirebon itu ada salah satu terminal yang mungkin yang terbesar di wilayah Cirebon, yaitu Terminal Harjamukti. Dalam rangka menyambut mudik ya Lebaran, ya kita sebagai pelayan masyarakat tentu punya kiat-kiat dan strategi. Salah satunya yang paling intinya adalah bagaimana supaya masyarakat itu semua dapat terakomodir, ya tidak terlantar sehingga bisa sampai ke tempat tujuannya, pulang ke kampung atau mudik itu dalam kondisi aman, nyaman dan selamat. Nah, strategi itu yang pertama yaitu penyiapan sarana dan prasarana. Ya, sarana prasarananya salah satunya adalah bagaimana terminal kita itu menyambut dengan antusias ya hajat tahunan ini dengan fasilitas-fasilitas yang ada di terminal. Insya Allah kalau masyarakat datang ke terminal, semua itu diperuntukkan untuk masyarakat. Yang kedua dari sisi angkutan. Nah di angkutannya atau armada bus ya yang kita siapkan yaitu kita siapkan itu 250 armada. Nah di reguler sendiri itu yang biasa kita naik ya berbayar karcis setiap hari itu 150 kendaraan yang kita siapkan. Dan 100 kendaraan cadangan yang disiapkan oleh teman-teman PO. Nah jadi totalnya 250 itu mudah-mudahan bisa mengakomodir semua kebutuhan masyarakat ya terkait dengan layanan jasa transportasi khususnya angkutan bus. Oke, berarti sudah disiapkan armadanya ya Pak? Siap Mas. Oke, sebanyak 250 tadi. Oke, itu untuk semua jurusan ya Pak? Jangan lupa itu hanya untuk akap. Oh, untuk akap saja? Untuk akap saja, angkutan kota antar provinsi, antar kota antar provinsi, jadi bus besar. Oh, bus besar. Kita juga menggandeng ya teman-teman di sub provinsi untuk AKDP-nya.
AKDP itu misalkan antar kota dalam provinsi, Cirebon-Bandung, Bandung-Cirebon ya, atau ELEP yang biasa kita kenal, ditambah lagi satu yang mobil kecilnya seperti GP, GM, GC, dan GS seperti itu, yang angkot itu. Dan kita juga kerjasama dengan teman-teman yang luar biasa dengan di subkota Cirebon ya, dan Kabupaten Cirebon itu menyiapkan juga armada untuk feedernya gitu. Jadi manakala angkutan bus dari luar kota datang sudah disambut oleh AKDP dan angkutan kota. Tapi satu hal lagi Mas yang harus kita pahami bersama dan ketahui nih, persiapan strategi yang paling penting itu adalah inspeksi keselamatan atau yang ngetren sekarang disebut ramcek. Iya. Okay. Ramcek itu kita lakukan terhadap siapa? Yang pertama terhadap angkutannya, dan satu lagi terhadap krunya atau manusianya. Di mana ramcek itu ada 3 aspek. Yang pertama aspek teknis dari kendaraan itu nih. Kira-kira untuk mengangkut orang sampai ke tujuan ini mobilnya sehat tidak, dari aspek teknisnya. Itu yang pertama. Dari sisi lampu, rem, kemudian tempat duduk, kemudian wiper, kaca dan lain-lain, serta yang apar ya. Dan satu lagi ramcek untuk dokumen atau administratif. Oke, kelengkapan berkas-berkas. Itu untuk kendaraannya, jadi 2 ramcek kendaraan itu, yang pertama teknis, yang kedua untuk dokumentasi, dokumen. Nah yang ketiga itu ramcek terhadap manusianya, terhadap supir, kru, di mana kita udah siapkan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Cirebon ya, akan standby di terminal memeriksa awak angkutan. Jadi ketika awak angkutannya sehat ya, tidak terindikasi ngantuk, narkoba, lelah ya, kita siapkan di terminal Harjamukti. Dan mudah-mudahan persiapan-persiapan ini juga dapat membantu masyarakat yang akan berangkat ataupun yang datang ke Cirebon. Oke. Nah, untuk ramcek sendiri dilakukan setiap kendaraan datang atau seperti apa, Pak? Ramcek itu yang kita lakukan ada 2. Ya. Yang pertama itu ramcek harian. Jadi setiap angkutan reguler itu pasti kita akan ramcek. Jadi kita periksa untuk menjamin keselamatan dan perjalanan ya, dan juga mengurangi tingkat kecelakaan. Nah yang kedua ramcek pada saat hari-hari besar Mas, misalkan angkutan lebaran, Natal dan Tahun Baru. Karena biasanya di Indonesia itu kan ada 2 momen nih yang besar di transportasi, yaitu angkutan lebaran dan Tahun Baru. Ya. Nah momen inilah sebetulnya yang paling besar. Kita tahu bahwa sekarang untuk tahun sekarang ini berdasarkan survei, animo masyarakat untuk mudik luar biasa. Sekarang ini surveinya 123,8 juta yang mudik ke tempat asalnya. Diprediksinya itu. Ini juga membutuhkan penanganan dan kerja keras ya. Tapi tentunya kita sudah sepakat nih dengan teman-teman, baik itu di luar Kementerian Perhubungan ya, seperti dari PU, dari kepolisian, dan dari dinas-dinas terkait yang ada di daerah, untuk sama-sama menyukseskan dengan tagline ya, mudik aman berkesan. Oke. Dan gini Pak, tadi masih ngomongin ramcek nih ya. Masyarakat pun atau penumpang, calon penumpang, ini kan bisa mengetahui bagaimana kalau kendaraan yang mereka akan tumpang ini sudah sehat. Betul. Nah, dari mana? Ya, begini Mas. Ramcek itu outputnya adalah stiker. Oh, stiker. Iya. Jadi kalau ada stiker yang dipasang di depan kaca dan itu bentuknya besar, itu adalah bahwa kendaraan itu betul-betul sudah diramcek atau dikatakan bahwa itu sehat. Ya. Jadi masyarakat jangan ragu-ragu ya untuk memilih-milih nih. Kira-kira kalau kita naik ke angkutan itu ada stikernya enggak? Kalau ada stikernya yang warna biru, berarti insya Allah bahwa kendaraan tersebut sudah diramcek oleh kami di bagian teknis yang membidanginya. Dan satu hal lagi, pelaksanaan ramcek itu boleh dilaksanakan di terminal atau di tempat lain seperti di pool atau di tempat dinas terkait atau di mana kami akan siap datang. Karena stiker itu hanya dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Oke. Karena di stiker itu ada barcode-nya. Jadi antara kendaraan dengan stiker itu sudah melekat untuk laporan
bahwa kendaraan ini sudah sehat dan aplikasi ini sudah nyampe ke pusat, ke Jakarta. Misalkan begini, Mas Rian mau ke Jakarta nih, naik mobil dari Cirebon. Ketika tidak ada stikernya, sampai di terminal tipe A di Jakarta, Depok, atau Tangerang, ya, itu pasti akan ditanyakan, oh ternyata dari Cirebon nggak dirancek ya. Nah ini juga untuk masyarakat ketahui bahwa salah satu ciri bahwa kendaraan itu sudah sehat itu dari bentuk stikernya itu. Stikernya jangan lupa yang warna biru. Gambarnya apa, Pak? Gambarnya logo kementerian. Oh, logo kementerian. Ya, atau logo perhubungan. Logo perhubungan ya. Itu untuk karena untuk pemeriksaan itu masih menjadi kewenangan perhubungan ya, dan itu boleh diperiksa juga oleh kami di terminal oleh Kementerian Perhubungan ataupun dari Dinas Perhubungan atau pengujian kendaraan bermotor setempat. Oke. Nah, itu logo itu sudah termasuk dengan kesehatan pengendara? Oh, kalau untuk kesehatan pengendara beda lagi, Pak. Biasanya itu berupa surat dari Dinas Kesehatan. Jadi itu bukti bahwa sopir ketika akan mengangkut penumpang ya, itu sudah diperiksa di terminal atau di tempat asal untuk memastikan bahwa itu sehat itu. Nah ini sangat kita perlukan dan ini sebetulnya sangat luar biasa sekali perhatian pemerintah terhadap masyarakat terkait dengan pelaksanaan kegiatan mudik itu. Ya. Jadi tidak hanya memperhatikan kendaraannya saja, termasuk manusianya. Ya, ini juga kan masalahnya masih banyak masyarakat juga yang nggak tahu nih Pak, ya kan? Betul, jadi makanya betul. Tadi Rian tanyakan seperti apa dan bagaimana ciri-ciri dari kendaraan yang sudah diramcek atau Betul yang sekali, sudah Mas sehat Rian. tadi. Iya. Karena jangan sampai masyarakat tiba-tiba asal masuk tiba-tiba kendaraannya bermasalah. Di jalan kan banyak juga terjadi seperti hal itu Pak. Jadi lebih ke human error biasanya Pak kalau di jalan ya. Kalau di jalan, kalau di pemberitaan kebanyakan human error itu Pak. Barangkali itu menjadi salah satu pelaku tertuduh paling besar itu human error. Tapi kan kita kembali lagi, makanya bisa saja dari secara teknis berpengaruh. Makanya kita juga baik humannya kita periksa oleh Dinas Kesehatan, demikian secara teknis kendaraannya pun kita periksa melalui ramcek seperti itu. Oke. Nah, kemudian Pak, kita kembali lagi ke pelayanan mudiknya nih. Adakah layanan mudik gratis di tahun 2023 ini? Oh ya, ini sebetulnya menjadi salah satu strategi pemerintah juga dalam rangka mengurai kemacetan. Sebagaimana diketahui bahwa rencananya prediksi itu dari tahun kemarin yang 85 juta, sekarang 123 juta. Yaitu dengan program mudik gratis. Dan program mudik gratis itu ya tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, bisa juga dilakukan oleh BUMN, Pemda, ya, kemudian juga dari teman-teman kepolisian, dari TNI dan sebagainya. Kebetulan di Cirebon itu kita kedapatan Mas program mudik gratis. Oke. Ya, di Cirebon itu kita dapat alokasi untuk mudik gratis dari Jakarta menuju Cirebon, yaitu ada 7 armada. Totalnya 308 penumpang. Tapi untuk baliknya pun kita dapat lagi nih 8 armada. 8 armada. Totalnya 352 penumpang. Dan perlu diketahui bersama, alhamdulillah begitu kita launching mudik gratis, tentu saja kebetulan di kita itu ada aplikasi Mitra Darat. Jadi untuk masyarakat yang ingin mudik gratis tahun-tahun berikutnya ya, karena sekarang sudah penuh nih, bisa untuk download di aplikasi Mitra Darat. Nah mudah-mudahan tahun berikutnya banyak warga masyarakat Cirebon mengetahui mudik gratis, dan ini juga bisa mengurangi beban jalan sehingga kemacetan dapat berkurang. Karena pemerintah sendiri tidak menyarankan untuk mudik menggunakan kendaraan bermotor nih. Dan itu juga salah satu kepedulian baik itu pemerintah, swasta maupun instansi yang ada di kita seperti itu. Karena tingkat lakanya cukup tinggi ya Pak. Sangat betul sekali Mas. Kita ya itu yang kita harapkan. Ya kita mudah-mudahan berharap ya untuk kegiatan mudik gratis itu ya zero accident lah. Jadi 0 kecelakaan.
yang kita harapkan. Tapi minimal mengurangi dari kejadian-kejadian tahun kemarin. Ya berharap kita juga waspada terkait dengan kondisi yang pertama ya kita sendiri ya, kondisi badan, terus alam, cuaca sekarang kan tidak menentu nih. Makanya kita juga ada antisipasi seperti itu. Oke, berarti kuota masih ada Pak? Armada bus ini nambah di terminal ya Pak? Iya. Ya kita juga berharap masyarakat itu juga mengetahui fungsi terminal Mas. Fungsi terminal itu kan sekarang bertambah. Jadi tidak seperti yang kita lihat tiap hari nih. Seperti pengawasan angkutan umum, ya. Sekarang Mas, ada lagi. Yang pertama itu fungsi sosial dan pelayanan. Masyarakat boleh berinteraksi, ya, bersosialisasi, mengadakan kegiatan yang sifatnya sosial di terminal. Dan satu lagi, yang ketiga itu fungsi komersil. Komersil itu artinya kita menerima sistem komersil dari sewa tempat. Jadi di terminal sekarang tidak ada lagi retribusi atau karcis atau peron. Semua serba gratis. Semuanya gratis gitu. Betul ya? Sekali. Ya. Dan kita juga berharap masyarakat silakan memanfaatkan dan menggunakan terminal Harjamukti itu. Jadi naik turun itu ada di dalam. Ya, tidak di luar. Beli karcis pun tidak di luar, tapi di dalam. Di dalam. Karena di dalam itu adalah benar-benar loket yang resmi dan ada tanda-tanda khusus bahwa itu terdaftar di kami untuk loket yang resmi. Ya, saya juga berharap karena kita juga artinya kebiasaan masyarakat ya, mungkin kita melihat akhir-akhir ini seolah-olah kalau datang ke terminal itu ngeri-ngeri sedap kan itu ya. Nah, yuk kita sama-sama rubah. Ya, kita merubah bahwa terminal itu yang dulu itu seolah-olah rawan ya, sampai sekarang pun begitu ya, menjadi tempat yang mengasihkan buat kita bersama dengan keluarga, jadi tempat yang aman dan nyaman. Karena fasilitas di terminal kita itu terlepas dari kekurangannya sudah aman dan nyaman. Kalau semua itu dilakukan di dalam terminal Harjamukti. Oke, kan wajah terminal juga sekarang udah beda ya Pak dari Betul, dulu kan. Ya, sekarang ini ketika dikelola oleh Kementerian Perhubungan sudah lebih mewah dan representatif kan. Ya kan, beda sama yang dulu kayak kumuh dan yang lain-lain. Nah, mungkin masyarakat juga masih khawatir Pak dengan calo, premanisme dan yang lain-lain. Ya. Kita tidak menutup mata ya terkait dengan persepsi ya. Ya persepsi. Bahkan sering kalau yang saya lihat ya di medsos itu seolah-olah terjadi kekerasan, penipuan. Ya, saya yakinlah bahwa kekerasan dan penipuan itu ada di luar terminal. Dan saya kira kita juga mengajak teman-teman yang sadar akan keamanan dan keselamatan saudara kita yang di luar. Ayo mulai sekarang kita masuk ke terminal. Ya kita juga berharap angkutan pun semua harusnya masuk ke terminal. Karena di dalam aturan angkutan umum dalam trayek ya yang reguler itu yang ada trayeknya itu wajib singgah atau masuk di dalam terminal. Oke. Saat ini masih ada ya Pak yang nggak masuk? Memang masih ada, tapi itu adalah tantangan ya. Kita tidak segan-segan tiap hari pegawai kami, petugas kami ya bersama-sama juga dengan teman-teman di sub dan kepolisian ya untuk ayo mengajak kita masuk ke terminal, ayo kita datangi terminal. Karena ketika trafiknya tinggi banyak keuntungan-keuntungan. Yang pertama dari sisi keamanan. Yang kedua, pergantian dari moda ya antar moda itu terjadi di dalam, tidak harus jalan keluar, atau dari luar tidak harus jalan ke dalam. Padahal kita udah kasih kesempatan ke teman-teman angkutan khususnya elop ya untuk bisa masuk ke terminal. Dan satu hal lagi, tidak ngetem di depan terminal karena itu membahayakan. Di situ sudah ada rambu larangannya. Ya kita berharap ya ke depan kesadaran bersama untuk tertib itu tidak hanya dilakukan oleh 1-2 orang, tapi semuanya sadar bahwa fungsi terminal itu yang menjadi milik warga Cirebon dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan sebaik-baiknya. Oke. Nah, ini juga mungkin dari kesadaran masyarakatnya nih ya Pak. Males mungkin masuk ke terminal karena
tadi perlu melangkahkan kaki lebih jauh lagi. Mungkin Bapak bisa jelaskan, ada keuntungan atau kekurangannya apabila kita membeli tiket di dalam terminal atau tadi di terminal bayangan di luar itu. Iya. Coba kita flashback ke aturan dulu. Untuk beli tiket itu bisa di terminal atau langsung atau go show ya kalau di kereta api itu. Ada juga lewat online atau agen. Ada juga bisa di pool. Hanya di aturannya begini. Contoh misalkan kita beli di agen. Boleh kita beli di agen, tapi agen itu sebetulnya tidak boleh menaikkan dan menurunkan penumpang. Nah, kemudian kita beli di pool. Boleh menaikkan dan menurunkan penumpang. Itu ada di KM ya 35 tahun 2003. Hanya ketika penumpangnya sudah penuh di pool itu masuk terminal dulu, Pak. Karena di terminal itu ada pengawasan. Ya, pengawasannya itu kita ada pendataan. Yang kedua ada ramcek juga. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir kita ya diharapkan pembelian itu semua ada di terminal, tapi di dalam, tidak di luar. Kenapa? Karena kalau di dalam kita selalu mengawasi baik itu PO, kemudian agen, sehingga masyarakat itu bisa rada tenang ya dan nyaman, tidak dibohongi gitu loh. Yang seharusnya misalkan tarifnya dari Cirebon ke Jakarta itu 150, ya di sana 150. Karena kita mewajibkan setiap agen itu menempelkan tarif angkutannya. Jadi ketika kita belinya di luar itu ya kita berharap semua bisa masuk, Mas. Dengan harapan juga masyarakat juga tidak dirugikan kalau kita pembeliannya di dalam. Kalau di luar kita seolah-olah kan karena memang di luar pengawasan kita ya tidak tahu menahu masalah itu. Kita juga memang sudah koordinasi dengan teman-teman di Pemda supaya ada penertiban terkait yang di luar ya agar tapi yang lebih penting lagi adalah kesadaran masyarakatnya. Ya untuk bisa sama-sama memanfaatkan terminal dan beli karcis di terminal. Ya, ini kan masih ada juga Pak di depan terminal tuh kan. Iya. Kadang baru keluar terminal sudah berhenti lagi. Betul. Apalagi betul. di Kedawung. Oh iya. Nah, itu kan masih ini ada bahasanya begini. Di Cirebon ini adalah terminal yang terpanjang di Asia Tenggara. Oke gitu. Iya. Ya sebetulnya kalau bicara terminal ya, terminal itu kan ada fasilitas nih, ada fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Nah, tapi kata bahasa orang umum kan terminal bayangan. Nah, ya kita harapkan ya masyarakat memang kalau bicara efektivitas ya, saya beli di pinggir jalan sajalah karena dekat dengan rumah. Tapi jangan lupa bahwa itu juga tidak menjamin bahwa nanti tarifnya sama dengan yang dijual di terminal seperti itu. Sekali lagi dijual di terminal itu yang di dalam terminal karena di sana kita sudah memampangkan tarif seperti itu. Ya kita juga berharap juga masyarakat ya untuk lebih tertib lagi menggunakan kendaraan umum yang ada di Kota Cirebon atau di Kabupaten Cirebon. Oke. Ada perbedaan nggak Pak proteksi yang di terminal sama yang di luar? Seperti apa itu? Asuransi maksudnya? Kita tidak mengharapkan hal-hal yang tidak terjadi kan? Kita memang sangat tidak mengharapkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya kita berharap juga bahwa di terminal itu lebih terjamin seperti itu Pak. Walaupun sebetulnya ketika terjadi kecelakaan itu akan dijamin oleh misalkan Jasara Harja. Cuman memang di kita itu ada beberapa hal yang menjadi kendala dan catatan ya. Salah satunya adalah misalkan ya travel gelap, ya kan. Kemudian ya jangankan travel gelap, seperti angkutan busnya pun kadang-kadang dokumennya tidak lengkap. Kemudian tidak diuji. Jadi minimal kalau kita masuk dari terminal, semua sudah ready dan siap mengantar kita selamat sampai tujuan. Luar biasa ini. Pak, kembali lagi ke mudik ya Pak. Nah, berapa banyak petugas yang diterjunkan di terminal Harjamukti Pak? Untuk pegawai kami total itu ada 42 pegawai yang kita siapkan. Kemudian ditambah lagi dengan excellent service Mas. Di kita itu ada excellent service ya
bahasa zaman sekarang ini namanya apa itu namanya pihak ketiga. Oke. Ya pihak ketiga itu yang siap membuat terminal itu lebih bersih lagi dari sisi penampilan, kebersihan, termasuk keamanannya. Ditambah lagi kita juga bekerja sama dengan rekan TNI, Polri, Dinas Kesehatan, kemudian Pramuka, BPBD dan lain-lainnya. Sehingga diharapkan untuk persiapan angkutan mudik di terminal ya kita akan lebih ramai dan lebih aman dalam rangka memenuhi hajat masyarakat yang ingin mudik seperti itu, Mas. Oke. Nah, nanti pada saat mudik ada layanan apa aja ya Pak di sana Pak? Yang pasti di sana itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kita itu pengaturan angkutan umum. Layanannya tentu saja untuk tiketing ya. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan dan satu hal lagi di terminal kita itu juga ada kantin ya serta beberapa teman-teman yang siap akan menyelenggarakan kegiatan yang ada di terminal. Ya tentu saja semua ini free atau gratis untuk masyarakat. Gratis untuk masyarakat ya. Nah kemudian kalau dari ini apa namanya pemberangkatan ya armada nih Pak. Iya. Sebenarnya lebih banyak mana? Jakarta, Bandung atau apa nih Pak sekarang? Kalau dilihat dari trennya sekarang nih, Trayek. ya di terminal Cirebon itu agak unik. Ya uniknya gimana Mas? Ketika berangkat dari Cirebon ya dalam posisi ya misalkan penuh atau separuh, ya sebagian ngambil di perjalanan. Tapi ketika datang ya misalkan dari Jakarta nih, itu posisinya sisa karena sebagian sudah turun di Palimanan, kemudian di Plumbon, terus di Trusmi di Blared ya, Kedawung atau di Kangraksan seperti itu. Sisanya itu di terminal. Ya itu adalah pilihan masyarakat. Tapi dalam rangka mudik gratis kita mewajibkan untuk peserta mudik gratis itu ketika dari Jakarta wajib masuk ke terminal semua, wajib turun di terminal. Oh, jadi nggak boleh turun di tengah Tidak boleh jalan. turun di tengah jalan karena itu gratis. Karena gratis. Karena gratis. Ya sekarang Nggak boleh ngatur berarti iya, nggak boleh ngatur. buat apa ada terminal kalau tidak difungsikan kan gitu. Karena di aturannya pun tujuan asalnya dari mana tujuannya pasti turunnya adalah itu terminal tujuan. Nah ini yang mudah-mudahan akhirnya terminal itu kan trafiknya atau jadi ramai lagi gitu loh Mas. Ya. Jadi kayak terminal beneran ya Pak? Ya emang sekarang terminal beneran juga sih, hanya memang kurang optimal. Tapi mudah-mudahan ke depan ya setelah Lebaran seperti Trans Cirebon, BRT itu sudah masuk loh di terminal. Di terminal sekarang? Sekarang sudah ke terminal. Oke, bukan di belakang lagi tuh? Bukan di belakang. Ya kita tawarkan ke teman-teman, ayolah kita ramaikan terminal. Ya kan artinya kita juga lihat bahwa fungsi terminal itu jadi optimal seperti itu. Nah teman-teman dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon itu mendukung gitu. Begitu kita sampaikan langsung segera realisasi Mas. Gitu. Siap. Kebetulan ada 2 koridor untuk BRT itu yang semuanya dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon melalui pihak ketiga atau Perum daerah ya. Perumda. Nah, Perumda itu. Ya mudah-mudahan masyarakat juga akan terbangun rasa memiliki terminal. Terus terang saja ini terminal punya warga masyarakat Cirebon. Bukan punya orang lain. Kalau bukan kita sendiri yang meramaikan, yang memakmurkan lah kalau masjid seperti itu ya. Itu siapa lagi kan itu. Dan kita juga berharap terminal itu menjadi salah satu ikon ya Kota Cirebon. Oke. Kira-kira ke depan apa nih yang dilakukan Pak untuk meramaikan terminal ini dari kementerian sendiri? Baik Mas Rian, ada beberapa strategi sesuai dengan fungsinya. Jadi ketika kita tahu bahwa trafik masyarakat pengguna angkutan itu menurun ya, sisi lainnya ada dari sisi komersilnya. Barangkali orang datang ke terminal itu tidak hanya untuk naik angkutan, tapi juga untuk mencari sesuatu. Misalkan belanja, atau misalkan ngopi. Atau barangkali di sana nanti kita ada buka souvenir ya, oleh-oleh Cirebon. Jadi ketika penumpang pengen butuh oleh-oleh tidak harus datang ke Trusmi lagi atau ke tempat lain, ke pasar pagi. Yang buru-buru ya sudahlah kita beli belanja di terminal saja dengan harga yang kompetitif.
ya harganya masih sama mungkin dengan di pasar pagi atau di pasar Kanoman gitu Mas. Gitu ya. Rencananya akan diadakan itu Pak? Rencananya ke sana. Ditambah lagi kita juga bekerja sama dengan perguruan tinggi ya untuk bisa menghidupkan sisi terminal ya dari sisi edukasi. Makanya kita berharap ke depan sudah kita akan buat MOU atau MOA dengan UGJ. Tidak hanya UGJ sebetulnya, ada yang dari STEMI IKMI Cirebon, kemudian STTC, bahkan dari UNMA Majalengka pengen mengadakan kerjasama dengan Terminal Harjamukti. Apakah itu dari PKL-nya atau yang penting dari situ akan muncul simbiosis mutualisme. Apa yang menjadi kebutuhan terminal ya bisa diaplikasikan oleh teman-teman perguruan tinggi, dan perguruan tinggi juga bisa mengaktualisasikan ya tridharma perguruan tingginya tidak hanya di tempat-tempat lain tapi juga di terminal. Karena kebetulan saya sendiri itu dari sekolah SD sampai ke perguruan tinggi itu juga produk Cirebon Mas. Oh, produk Cirebon ya Pak. Betul sekali. Oke Pak, biasanya juga kan suka ada nih yang anak-anak usia dini yang jalan-jalan untuk mengetahui sarana transportasi itu suka ada. Betul sekali. Memang di kita itu ada program Salud, ya sadar lalu lintas usia dini. Selama ini banyak dikelola oleh Pemda atau Dinas Perhubungan Kota. Kebetulan Ibu Salud itu kan kalau nggak salah Ibu Wakil Wali Kota Ibu Eti. Di Terminal Harjamukti sendiri kita sering kedatangan tamu, baik itu anak-anak TK, SD, atau bahkan dari SMA atau mahasiswa yang pengen tahu gitu. Yuk kita belajar bareng-bareng, manfaatkan terminal. Kita juga akan menyiapkan untuk pojok terkait dengan taman bermain untuk anak-anak yang lebih edukatif, sehingga bisa juga terminal itu menjadi sarana edukasi yang dinamakan Salud itu ya tidak hanya dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Cirebon atau yang di provinsi ya ada di Kedawung ya. Oke Pak, ngobrolnya enak banget, pengennya sih 2 jam tapi terbatas nih Pak, tuh sudah ada yang ngasih tahu tuh, closing katanya kan gitu. Nah mungkin sebelum kita akhiri perbincangan kita, mungkin ada pesan atau himbauan dari Pak Imam untuk masyarakat terkait pelaksanaan mudik nanti. Iya. Baik, terima kasih Mas Trian untuk closing ini. Ya saya juga pengennya sih lama ya, ngobrol lama, karena masih banyak yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat. Nah ini adalah kesempatan yang berharga buat kami untuk menyampaikannya. Terkait dengan mudik gratis, ya mungkin salah satu himbauan kami yang pertama, kita itu harus cek kondisi badan dulu, kesehatan ya badan, kira-kira kita ini mau melaksanakan kegiatan itu dalam kondisi seperti apa gitu ya. Yang kedua, pembelian karcis ya, pembelian itu dilaksanakan di dalam terminal. Ya kemudian yang ketiga, kita siapkan juga nih snack nih. Ketika dalam perjalanan ya, kita tahu bahwa barangkali ada kemacetan, tidak harus turun ya, kita bisa sudah menyiapkan. Kemudian yang selanjutnya itu kita harus tahu rutenya mau kemana nih kita ini. Karena kalau kita menggunakan angkutan pribadi ya, kalau kita tidak tahu rute repot, apalagi terjebak kemacetan. Nah yang lebih penting lagi adalah ketika menggunakan kendaraan pribadi kita harus persiapan BBM, serta jangan lupa kita juga e-money supaya ketika kita masuk tol itu tidak menghalangi yang lain sehingga menimbulkan kemacetan. Tapi yang lebih penting lagi kita berharap agar agenda rutin mudik gratis yang aman dan berkesan ini ya dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya sehingga masyarakat bisa selamat sampai ke tempat tujuan. Oke, ini akan dimulai tanggal? Kalau di Kementerian Perhubungan itu jadwalnya tanggal 15 sampai dengan tanggal 15 April ya, sampai dengan tanggal 2 Mei. Oh, sampai tanggal 2 Mei? Tanggal 2 Mei, ya. Cukup lama ya Pak? Cukup lama, dan kita juga konsentrasi agar pelayanan kepada masyarakat itu tetap menjadi fokus utama dari kami. Jadi tanggal 15 sampai tanggal 2 Mei itu kita tidak boleh libur dan tidak boleh cuti. Wah, luar biasa sekali. Sukses selalu ya Pak. Amin. Ya, mudah-mudahan pelaksanaan
pengamanan, pengawasan untuk Lebaran tahun 2023 ini bisa sukses dan lancar. Amin. Nah, setelah tanggal 2 baru libur. Iya. Tetap, Ya, itu dia tadi perbincangan kita dengan Pak Imam selaku Korsatpol Terminal Harjamukti. Tetap saksikan terus Dialog Podcast. Keep positive and stay humble.